dimanapun kami berada, dari manapun kami mendengarkan pesan ini, Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus Kau yang bicara pada hati kami. Kami percaya Kau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu Tuhan Roh Kudus hari ini bicara sebuah message yang membawa perubahan kehidupan kami. Transform of mind, perubahan cara berpikir, perubahan paradigma. Tuhan, hari ini kami berdoa sekali lagi bicara pada hati kami. Beri kami kerendahan hati untuk menangkap apa yang Kau mau kami fokuskan di musim-musim ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini aku mau sharing sesuatu yang penting sebenarnya. Kalau saya percaya penting, ya semua firman Tuhan penting. Cuman ada sesuatu yang saya percaya untuk kita bisa tangkap menghadapi musim-musim yang akan datang dalam kehidupan kita. Saudara, seperti yang saya sering beberapa dari minggu lalu saya sampaikan, kemarin setelah saya masuk dalam musim puasa, ada beberapa hal yang Tuhan bicara di hati saya, ada beberapa hal yang Tuhan kembali recalibrate di hati saya. Dan salah satu yang Tuhan taruh di hati saya adalah visi untuk musim ke depan. Terutama ya untuk kehidupan saya pribadi, juga saya percaya untuk AOC, JKI, terutama Light, mentor-mentor juga. Saya percaya ini pesan untuk saudara yang hari ini juga saya rekam, buat saudara yang dengar di YouTube juga saya percaya ini juga bicara kepada Anda semua. Satu firman Tuhan yang saya dapat ada di Amsal 29 yang hari ini saya mau bahas, cuman dari satu ayat, Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18 firman Tuhan berkata begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam bahasa Inggrisnya, where there is no vision, people perish. Ketika tidak ada visi, maka orang perish. Perish itu seperti punah. Ketika saya lagi baca ini, saya percaya ini sering kita baca. Tapi saya percaya ini nggak cuma bicara soal pewahyuan. Walaupun saya juga percaya pewahyuan itu penting. Nanti saya akan sangkutkan kenapa bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai pewahyuan, bukan sebuah visi. Sebab dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata visi, dalam bahasa Ibrani-nya juga sama, menggunakan kata yang sama yang menggambarkan visi. Bisa juga bicara soal penglihatan, bisa bicara soal wahyu, bisa bicara soal nubuatan. Intinya pesan yang Salomo katakan bahwa segala sesuatu memerlukan visi. Sama-sama katakan bersama saya, segala sesuatu memerlukan visi. Sekali lagi, everything needs a vision. Everything needs a vision. Segala sesuatu perlu visi. Segala sesuatu perlu visi. Saudara, apapun dalam kehidupan kita, areal manapun dalam hidup kita, perlu ada visi dalam semua areal kehidupan kita. Alkitab dengan jelas berkata, ketika sebuah area absen visi, maka areal itu menuju kepunahan. People perish where there is no vision. Apapun yang hari ini kamu pegang akan lenyap ketika tidak ada visi. Saya catat demikian, saudara. Setiap kali visi absen, maka kita ini menjadi mode bertahan, saudara. Ketika kita tidak punya visi, maka kita lebih ke arah bertahan. Ketika tidak adanya visi, maka kita cuma sekedar mempertahankan. Kita cuma sekedar menjalani hari-hari kita tanpa gairah. Betul nggak, saudara? Ketika Anda tidak punya visi dalam area tertentu, maka areal yang Anda tidak miliki visi di dalamnya akan Anda jalani sekedar. Kalau Anda tidak punya visi untuk kehidupan kita, maka kehidupan yang kamu jalani sehari-harinya tidak ada gairahnya. Cuma sekedar lewatlah hari lagi, hari baru lagi, hari baru lagi. Kalau Anda tidak punya visi dalam pekerjaan yang hari ini kamu sedang kerjakan, maka Anda akan melewati hari-hari yang kamu kerjakan cuma sekedar aduh kerja lagi, aduh kerja lagi, aduh kerja. Kenapa? Tidak ada visi. Ketika Anda menjalani pelayanan kita yang Anda berikan tanpa visi, maka Anda cuma sekedar akan ya udahlah pelayanan lagi. Sama halnya bukan cuma sekedar, saya selalu berpikir bahwa visi itu hanya bicara soal pelayanan, pekerjaan, kehidupan, tujuan hidup dan sebagainya. Tapi beberapa waktu yang lampau Tuhan bicara bahwa sebenarnya visi itu nggak cuma dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan kita.
Berapa banyak yang sadar bahwa hubungan yang kita punya juga harus punya visi? Ketika kita sudah tidak memiliki visi antara hubungan dan suami istri kita, kita nggak tahu visinya kemana, maka kita cuma sekedar akan menjalankan hari-hari pernikahan kita tanpa gairah. Ketika kita menjalani keluarga kita dan kita tidak punya visi keluarga kita mau kemana, maka kita akan menjalani kehidupan keluarga kita dengan less passion. Visi menentukan gairah yang kita miliki. Ketika kita kehilangan visi, kita cuma sekedar drifting seperti perahu yang cuma sekedar terseret ombak. Berapa banyak yang sadar bahwa ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin saudara di sini enggak, tapi kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi sekeliling kita, kenapa people drift? Lack of vision. Gak ada visi, gak tahu mau dituju kemana hubungan ini. Keluarga yang saya sedang bangun mau dituju kemana? Gak tahu. Ketika gak tahu, maka kita kehilangan gairah untuk menghabiskan waktu bersama keluarga kita. Invest waktu buat keluarga kita. Kita kehilangan gairah, kenapa? Karena kita tidak tahu tujuannya kemana. Hubungan suami istri juga sama. Ketika kita sudah kehilangan pengharapan yang baik akan terjadi dalam hubungan suami istri kita, hubungan dengan pasangan kita, maka ketika hilang visi, kita cuma sekedar menjalani tanpa gairah. Menjadi cuma sekedar maintaining mode. Yang penting maintain lah. Yang penting bertahan. Yang penting bertahan. Saudara, saya percaya ketika hari ini Tuhan bicara tentang hal ini, itu artinya Tuhan sedang mau deal pada area-area di mana tidak ada visi. Kenapa? Alkitab jelas berkata, where there is no vision, people perish. Ketika tidak ada visi, maka apapun yang kita miliki akan lenyap, akan hilang, akan hancur. Saudara, apa yang salah dengan maintain? Saudara, berapa banyak yang sadar bahwa ada sebuah prinsip yang kita mesti ingat? Apapun yang kita cuma pertahankan pada akhirnya pasti lenyap. Kalau Anda mau mempertahankan, maka tugasmu bukan mempertahankan, tapi mengembangkan. Contohnya, kalau ada restoran warisan soto, misalnya soto dari nenek moyang. Kalau kamu cuma sekedar mempertahankan resep nenek moyangmu, maka toko itu pelan-pelan pasti akan lenyap. Gimana supaya resep nenek moyang itu tidak lenyap? Bukan cuma sekedar mempertahankan resep, tetapi mengembangkan marketingnya, mengembangkan usaha kita, mengembangkan apa yang kita mau kerjakan. Dan pengembangan hanya bisa terjadi ketika ada visi, betul nggak? Ketika kita kehilangan visi, kita kehilangan gairah untuk mengembangkan. Karena kita merasa, udahlah memang begini doang, dari dulu memang harusnya begini, selalu kita kerjain begini, nggak ada inovasi. Saya tulis begini, ketika absen inovasi, absen inisiatif, ketika absen visi, absen inovasi. Ketika absen visi, absen inisiatif. Ketika absen visi, absen gairah. Gak ada gairah. Kita jadi gak kepikiran ide-ide inovatif, gak ada. Kita gak lagi memikirkan apa yang hari ini kita punya. Apapun daerah, areal kehidupan kita yang kita tidak punya visi di dalamnya, kita jarang mikirin. Tapi areal yang hari ini berkembang, itu areal yang sering kita pikirin. Kenapa? Ada visinya. Kamu jelas mau kemana. Visi memberikan kejelasan, clarity, kemana kita mau melangkah. Kalau saya bilang kejelasan visi dalam hidup memberikan kita gairah untuk melewati hari-hari kita. Ketika kita tidak punya visi, maka ketika kita lockdown, PPKM, kita jelas kehilangan gairah. Jelas jadi bosan. Kenapa? Karena tidak ada visi. Saudara, ketika Anda memiliki visi, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu tidak menghentikan langkah kamu. Paulus punya visi. Dia di penjara. Apakah itu menghentikan visinya? Tidak. Penjara yang dia harus lalui memang membelenggu hidup dia, membelenggu kaki dia, membelenggu tangan dia. Tetapi karena visi dalam hidupnya hidup, dari dalam penjara dia mengeluarkan tulisan-tulisan yang sampai hari ini masih memberkati kita. Kenapa? Orang yang punya visi tidak bisa dihentikan. Areal manapun dalam kehidupan kita yang memiliki visi tidak bisa dihentikan oleh apapun. Saudara, ketika Anda tidak punya visi, Anda mulai membandingkan kehidupan kamu dengan hidup orang lain. Anda mulai menjadikan orang lain sebagai saingan, kompetitor. Anda mulai melihat, jadi gini, ketika kita tidak punya visi, kita akan menilai suksesnya hidup kita dengan perbandingan hidup orang lain. Kenapa? Karena tidak ada visi. Saudara, saya tahu memang dunia ini selalu mengajarkan kita untuk selalu bersaing. Kita selalu diajar untuk berkompetisi. Harus jadi lebih baik dari yang lain.
Saudara, kemarin saya pernah baca, saya lupa tulisannya ada di mana. Tapi ini dari Harvard atau mana saya lupa. Kalau nggak salah antara Harvard atau Melbourne. Correct me if I'm wrong, saya lupa. Tapi pernah ada satu penulisan, ada satu penelitian di dalam bidang bisnis yang menulis demikian. Kita ini diajar sama culture kita untuk selalu bersaing dengan orang lain. Apa salahnya? Salahnya begini. Dalam sebuah kompetisi harus ada yang kalah baru kamu menang. Betul. Jadi kalau kita bilang kita harus bersaing, kita harus jadi lebih baik dari yang lain. Artinya untuk kamu jadi lebih baik harus ada yang kalah. Untuk saya mau menang, saya harus buat orang lain kalah. Saudara sadar nggak apa jeleknya pemikiran seperti itu? Kamu akan mencoba sekuat tenaga untuk menjatuhkan orang lain supaya kamu berdiri, dia jatuh. Kita selalu kalau saya ingat satu mentor pribadi saya, beliau pernah berkata begini, kalau kamu khotbah dari kelemahan kamu, kamu nggak akan pernah kehabisan bahan khotbah. Karena kamu khotbah dari kehidupan kamu khotbah dari kelemahanmu. Tapi kalau kamu khotbah dari kelemahan orang lain, kamu hanya akan mengagungkan kebesaran diri kamu, kehebatan kamu. Tapi kamu nggak pernah treat people valuable. Saya masih ingat itu. Jadi kita di sini bukan untuk kompetisi. Ketika kamu nggak punya visi, kamu kan selalu perlu kompetisi. Kamu perlu kompetitor untuk membandingkan saya sukses apa enggak, saya berhasil apa enggak, saya mesti lihat orang lain. Saudara, saya berdoa hari-hari ini seperti Tuhan taruhnya di hati saya sekali. Where there is lack of vision, that area perish. Apapun dalam kehidupan kita. Dan kalau hari ini Tuhan bicara kepada Anda tentang visi yang mulai hilang, saatnya kita mulai tanya Tuhan, doa, minta visi. Ketika Anda punya visi, Anda akan stay pada track kamu. Walaupun pasti jelas, saudara, ketika PPKM ini terjadi, jelas kita terpukul, jelas kita agak goyang, jelas Paulus takut gak ketika masuk penjara? Ada takutnya. Ada sedihnya gak? Ada kecewanya? Ada. Tetapi itu tidak membiarkan kapal hidupnya karam, karena dia punya jangkar. Dia tidak membiarkan kehidupannya karam. Kenapa? Karena aku punya visi. Dan selama saya punya visi, saya akan berlari pada track saya. Berapa banyak sadar bahwa setiap kita punya track masing-masing. Kita tidak dipanggil untuk berlari dalam tracknya orang lain. Ketika kita berlari dalam track orang lain, maka saudara akan selalu berasa gak akan pernah bisa sehebat orang yang harusnya lari di track itu. Betul gak, saudara? Saudara, Anda dan saya punya track masing-masing yang Tuhan sudah ciptakan. Visi membuat Anda stay pada track itu. Tapi kalau Anda gak punya visi, sekali lagi, Anda akan lihat track orang lain, kayaknya enak, kayaknya keren, lebih baik, saya akan lompat ke sana. Akibatnya gak ada yang lari di track kamu. Saudara, berapa banyak sadar visi kerajaan Allah tidak bisa dicapai oleh track satu orang. Visi kerajaan Allah secara global perlu kebangkitnya semua anak-anak Allah. Ini bukan one man show, tetapi ini musim di mana kita harus berlari pada panggilan kita masing-masing, berlari pada track kita masing-masing. Apa yang membuat kita berlari? Vision. Saya lagi katakan visi. Visi. Visi, kalau saudara tanya visi itu apa? Visi adalah sesuatu yang kita lihat sebelum itu terlihat. Ulangi bersama-sama saya. Katakan sama-sama. Visi adalah sesuatu yang kita lihat sebelum itu terlihat. Sekali lagi. Visi adalah sesuatu yang kita lihat sebelum itu terlihat. Artinya apa? Saya jelaskan. Saya ambil contoh, saudara. Tadinya saya mau pakai video, cuman males karena nanti mesti pasang-pasang lagi klip-klip. Ya udah, saya ceritain aja. Visi membuat sesuatu yang awalnya dianggap mustahil menjadi mustahil. Saya ceritakan. Visi membuat orang berjalan di atas bulan. Saudara tahu nggak itu lahir dari mana? Visi seseorang. Awalnya orang bilang, suatu hari gue akan buat orang jalan di atas bulan. Walaupun bukan gue yang jalan di atas bulan, tapi gue akan buat orang lain jalan di atas bulan. Ketika pertama kali orang dengar orang jalan di atas bulan, diketawain, saudara. Tapi ketika itu tercapai, semua dunia tepuk tangan. Tapi saudara tahu nggak, itu hasil dari sesuatu yang dilihat seseorang dalam pikirannya sebelum itu terlihat. Apa itu? Visi. Membuat yang mustahil menjadi jadi. Visi membuat pesawat pertama dibuat di garasi sepeda. Tahu kan ceritanya?
Wright Brothers, 2 bersaudara yang punya kerinduan, aku mau lihat manusia terbang di atas kapal, melanggar hukum gravitasi. Itu lahir dari mana? Lahir dari visi 2 kakak adik. Visi membuat seorang pemain basket lay up dari garis free throw pertama. Siapa? Michael Jordan. Awalnya bilang mustahil, gak mungkin lu bisa lay up dari garis free throw, itu kejauhan. Tapi Michael udah lihat dalam hatinya, dalam pikirannya, I have a vision. Terbang dia. Kenapa? Kenapa dia bisa lakukan itu yang sebelumnya dianggap mustahil? Sekarang semua bisa. Kenapa? Sudah ada yang terobos. Tapi kenapa Michael bisa lakukan itu? Visi. Visi membuat seseorang membuat mobil dibuat tanpa bensin. Tesla. Sudah tahu kan dari dulu. Kau bisa ceritain mobil tanpa bensin, nggak ada yang kebayang, ketawa orang. Tapi sekarang kita bisa lihat benar-benar nyata ada. Mahal lagi. Kenapa ya itu bisa terjadi? Karena seseorang punya visi, dan walaupun diketawain, dia tetap percaya pada visi itu. Walaupun dunia bilang mustahil, dia tetap percaya sama visi itu. Apa yang membuat itu terjadi? Visi. Visi membuat seseorang membangun bahtera ketika di zaman itu belum pernah terjadi hujan. Siapa? Apa tuh hujan? Nggak tahu. Bahtera tuh apa? Nggak tahu. Tapi kenapa dia bangun? Because he had a vision. Aneh nggak? Aneh. Diketawain nggak? Saya pasti percaya dia diketawain. Visi membuat seseorang menaruh bayinya di keranjang ketika semua bayi mau dibunuh. Dan akhirnya karena visi yang dia punya, dia bisa merawat bayi itu sampai gede. Siapa? Ibunya Musa. Saat semua bayi pasrah, udahlah mati aja deh anak gua, dia mempertahankan bayi yang dia punya, ditaruh di keranjang, dialirkan di sungai ini. Saudara mungkin bilang itu tangan Tuhan, betul. Tapi tangan Tuhan tanpa visi manusia nggak bisa terjadi. Visi membuat 12 orang yang secara manusia sukses, berani meninggalkan semua yang mereka punya dan mengikut seseorang yang mengaku dirinya Mesias. 12 murid Yesus, saudara pikir orang-orang miskin? Enggak. Mereka ada nelayan-nelayan yang cukup sukses rata-rata. Tapi mereka berani tinggalin semua. Untuk siapa? Untuk seorang yang mengaku dirinya Mesias. Enggak ada bukti bahwa Yesus adalah Mesias semasa itu. Kenapa mereka bisa ikut? Visi. Mereka lihat sesuatu yang enggak orang lain lihat. 12-12 ya, 11 lah saya bilang. 11-11-nya percaya sesuatu yang manusia lain butuh tanda, bukti. Tapi 11 ini percaya visi yang ada mereka dalam hati. Visi membuat seseorang rela mati untuk jutaan manusia, miliaran manusia yang belum tentu mau terima dia. Yesus. Visi membuat manusia itu, Allah yang menjadi manusia, rela menanggung penderitaan yang begitu berat. For the joy set before him. Apa yang membuat Yesus punya kekuatan sampai tuntas di kayu salib? Visi. Ibrani jelas berkata, for the joy set before him, he endures the pain and the cross. Dia bertahan melewati penyiksaan. Dia bertahan melewati salib. Kenapa? Ada visi. Saudara, visi begitu penting. Satu firman Tuhan, Kolose 1 ayat 16, saudara baca. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16, firman Tuhan berkata begini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, semua yang Anda lihat di dunia ini dan yang gak kelihatan di dunia ini berasal dari Dia dan untuk Dia. Saudara, apapun yang hari ini manusia ciptakan, visi itu berasal dari Allah. Kalau Anda tanya visi itu berasal dari mana? Visi tidak pernah berasal dari pemikiran manusia. Manusia terlalu bodoh untuk bisa memiliki pengilhaman sedalam mereka yang melepaskan itu. Semua itu didapat dari Tuhan. Baik dari orang dunia. Kalau Anda tanya, yang membuat mobil Tesla, saya percaya Tuhan yang punya ide Tesla. Saya percaya Tuhan yang punya ide untuk bikin internet, wifi. Oh, itu manusia, betul. Tapi kalau bukan diilhami dari surga, firman Tuhan berkata, segala sesuatu
Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang belum kelihatan dan yang sudah kelihatan. Di bumi, di surga. Semua itu dari Dia dan untuk Dia. Jelas. Semua itu dari Tuhan. Pertanyaannya kan, sekarang balik pertanyaan gini. Kenapa Tuhan gak kasih ke orang Kristen? Right? Kenapa kalau semua dari Dia? Kenapa Dia gak pilih kasihnya hanya ke orang Kristen? Saudara, pertama-tama untuk menjawab seperti ini, saudara. Mungkin ini agak sedikit bingung. Tapi ketika saya merenungkan, saya sadar satu hal. Saudara, bapaknya gak sadar bahwa orang yang bukan Kristen pun juga adalah anak-anaknya. Tapi di Alkitab disebut anak-anak yang hilang. Saudara, anak yang hilang dan anak dua-duanya adalah tetap sama-sama anak. Visi gak bisa diberikan kepada orang yang gak punya kegigihan. Visi gak bisa diberikan kepada, istilahnya gini saudara, visi, berapa banyak yang sadar bahwa visi itu lebih berharga dari uang? Orang yang gak punya uang asalkan punya visi bisa menghasilkan uang miliaran. Visi. Tadi yang kita baca, people perish where there is no vision. Apapun areal kita yang tidak punya visi akan hancur. Visi penting. Tapi kalau saudara tanya, kalau kita tahu visi itu berharga. Contoh saya ambil, kedewasaan itu penting. Kenapa saya bilang kedewasaan penting? Contoh, anak saya sekarang usianya 1 tahun lebih dikit. Dia belum bisa membedakan mainan mahal sama mainan murah. Kalau mainan mahal, jadi kenapa saya nggak tega beli dia mainan mahal seharga 500.000 misalnya? Bukannya saya nggak mampu, tapi saya nggak tega belinya. Karena dia nggak akan bisa membedakan mainan harga 500.000 dengan mainan panci-pancian bekas mamanya yang rusak. Dia nggak bisa bedain. Dia akan perlakukan itu sama. Dan saya nggak akan pernah mempercayakan yang berharga kepada mereka yang belum paham harga dari nilai itu. Kenapa kedewasaan itu penting? Salah satunya Tuhan bukan masalah Tuhan nggak pilih kasih cuma orang Kristen doang ya, gue kasih orang dunia enggak. Tapi kadang-kadang kita mesti jujur, orang dunia punya kegigihan yang kadang-kadang kita nggak punya. Saudara, ketika saya berpikir lagi, satu yang Tuhan terangi saya lagi, kenapa ini nyambung ke yang minggu lalu. Dari masa ke masa saya masih ingat, ini sebenarnya Pak Agung pernah khotbahin hal yang sama tentang history maker. Kadang-kadang kita ini terlalu sempit pemikirannya. Salah satu alasannya, ya karena dunia dan segala sesuatu ini kan akan lenyap. Ngapain gue berpikir yang lebih baik untuk dunia ini? Tapi Anda lihat semua yang menghasilkan sejarah. Semua mereka punya satu kerinduan di hatinya. I want to make this world a better place. Aku mau buat dunia ini lebih baik. Tapi itu yang kita gak bisa lihat. Kenapa? Karena ini dunia bakal gue tinggalin. Gue bakal ke surga. Ngapain gue pusingin buat dunia ini? Itu juga yang membuat kita tidak bisa buat perbedaan. Kenapa? Karena kita pengen cepat-cepat ke surga. Tapi saya percaya Anda dan saya, dari minggu lalu saya bilang, you are called to be a history maker. Anda gak sadar, mungkin sekarang yang duduk di sebelah kanan kamu, atau mungkin yang lagi di pangku Tante Tri, is a history maker. Amin. Saudara, perbedaannya, sekali lagi kita mesti didik. Bukan cuma didik, kita mesti ngerubah apa mindset kita. Sekalipun memang suatu hari saya akan dipanggil, but before I leave, aku akan cetak sejarah. I will make this world a better place. Saudara, berapa banyak yang sadar bahwa Tuhan mencintai dunia ini? For God so loved the world that He gave His only Son. Tuhan begitu mengasihi dunia ini. Dan Anda dan saya adalah caretakers dari dunia ini. Orang yang dipercaya untuk memelihara dunia ini. Kadang-kadang orang dunia punya pemikiran, I want to make this world a better place. Gimana supaya saya bisa bikin ke dunia ini lebih baik? Salah satunya. Selain itu apa? Pantang menyerah. Kadang-kadang kita baru doa 3 hari gak terjadi-jadi. Udahlah, Tuhan gak peduli sama saya. Gitu kan misalnya. Di sini enggak. Tapi contoh-contoh. Betul gak saudara? Kalau jujur, kegigihan, tidak menyerah, gampang tersinggung. Oh saudara, kalau mau tahu history maker, mereka gak gampang offended. Kalau mereka gampang tersinggung, dari pertama mereka punya ide, diketawain udah menyerah. Tuhan gak mungkin mempercayakan visi yang begitu precious kepada orang yang tidak memiliki karakteristik yang bisa execute itu untuk jadi. Saudara, kenapa itu dipercayakan ke Wi-Fi contoh atau Tesla? Kenapa dipercayakan kepada orang yang bukan Kristen? Karena menurut Tuhan bukan masalah orangnya, tapi masalahnya Tuhan tuh punya timeline.
Tuhan punya agenda. Kan kita berkali-kali tahu, belum waktunya, ada waktunya, sudah waktunya. Tuhan punya waktu untuk segala sesuatunya. Dan Tuhan punya agenda untuk dunia ini. Dan untuk semua yang harus ada di dunia ini, dia butuh persiapan. Untuk setiap musim, wifi harus keluar. Kalau nggak ada wifi, sekarang gereja nggak bisa online. Itu sudah dipersiapkan semuanya, saudara. Semua perlu ada yang keluarkan. Dan kalau Tuhan gak bisa temukan anak-anaknya yang bisa dipercayakan visi seperti itu, dia akan kasih ke orang dunia. Karena mereka juga adalah anak-anak. So, yang saya mau panggil saudara adalah kita sekali lagi dilahirkan untuk buat sebuah dampak. Think big. Sekali lagi firman Tuhan tadi berkata, everything perish without a vision. Apa yang tidak punya visi akan mati. Visi itu sesuatu yang kamu bisa lihat ketika matamu terpejam. Visi itu bukan sesuatu yang bisa dilihat ketika mata terbuka, tapi sesuatu yang Anda bisa lihat di pikiran. Saudara, saya catat begini. Coba, kalau kita tahu semua areal kita perlu visi. Kalau kita tutup mata, kita coba tanya, where do you see your family 3 years from now? Kamu bisa lihat keluargamu, anak-anakmu, keturunanmu seperti apa 3 tahun dari sekarang ketika kamu tutup mata. Itu visi. Kalau kamu gak bisa lihat kemana-mana, artinya visinya absen. Dan seperti tadi saya bilang, apapun yang absen, lama-kelamaan akan drift, hanyut. Ikut dengan pergaulan dunia, ikut dengan perubahan zaman, ngikut aja karena gak ada visi. Tapi kalau kamu punya visi untuk keluargamu, bahkan kalau kamu bukan kepala keluarga, sekalipun bukan kepala keluarga, kalau kita punya visi, kita tahu mengarahkan kemana. Kita tahu harus doa apa. Kita tahu apa yang harus kita kawal. Kenapa? Ada visi. Dan kita punya gairah untuk bertemu dengan keluarga kita. Kenapa? I have a vision. I'm here on a mission. Saya di sini untuk misi. Kenapa kita punya gairah untuk membesarkan anak-anak kita? Karena saya punya misi memperkenalkan Tuhan Kristus kepada anak-anak saya. Itu memberi gairah. Tapi ketika kita kehilangan visi, maka kita kehilangan gairah untuk keluarga kita. Visi penting. Ketika kita gak punya visi untuk pasangan kita, pernikahan kita mau dibawa kemana, 3 tahun lagi saya mau lihat pernikahan saya seperti apa, maka kita cuma pasrah. Saudara, saya sangat bersyukur hari ini saya melihat contoh di gereja. Ketika saya mulai khotbah tentang pemulihan keluarga beberapa kali, beberapa jemaat sudah mulai konseling contohnya. Suami istri, ke saya yang baru menikah 2 tahun contohnya gitu. Bukan masalah ini saudara, tapi saya lihat ada kerinduan dari mereka untuk mau melihat keluarga mereka dipulihkan. Ketika saya tahu itu terjadi saudara, di hati saya bukan masalah, saya juga kadang-kadang bingung. Tapi saya percaya kalau mereka mau dan kalau istilahnya mereka mau datang ke Tuhan, Tuhan gak pernah kehabisan solusi. Tapi ketika kita lack of vision, kita udah gak ada visi, kita udah pasrah. Fakta bahwa saya masih datang untuk cari pertolongan. Saya masih datang untuk cari konseling dari konselor atau konselor keluarga dari gereja mana. Itu fakta bahwa saya punya visi untuk keluarga ini dan saya gak akan biarkan ini hanyut apa adanya. As long as I have a vision, this family will stand. Selama saya punya visi, keluarga saya akan berdiri. Dan bukan cuma berdiri bertahan, tapi saya akan lihat keluarga saya dimenangkan. I have a vision. If you have a vision, you will start to pray. You will start to intercede. Anda akan mulai berdiri deklarasi. Anda akan mulai punya gairah kembali untuk berdoa buat keluargamu karena punya visi. Tapi ketika kehilangan visi, kita cuma sekedar lewat hanyut. Kalau Anda tutup mata, sekarang kita pindah ke area lain. Bagaimana Anda melihat keuangan Anda 3 tahun dari sekarang? Oh, saudara pikir finance gak perlu visi? Salah. Kalau Anda gak punya visi untuk keuanganmu, berapa banyak gaji yang kamu punya sekalipun akan Anda temukan dalam 3-4 tahun gak ada tabungan, habis sama sekali. Ketika saatnya ditawarin, ayo kita ke Israel sama-sama, oh mau, tapi tabungan gue udah gak ada. Kenapa? Gak punya visi untuk keuangan kita. Apapun yang tidak punya visi, firman Tuhan berkata apa? Perish. Keuangan perlu visi. Dulu saya gak punya visi untuk keuangan. Kalau ditanya garu-garu kepala, duit gue kemana aja ya? Gak ada visi, gak ada kejelasan, gak ada perhitungan. Visi membuat Anda punya pemikiran saving saya mau ditaruh mana, ke invest mana.
Visi akan membuat kita punya pengharapan, punya gairah dalam finance kita. Kalau saya boleh tambahkan lagi, Anda juga mesti berdoa. Setiap hubungan yang Anda punya juga perlu visi. Anda bersahabat dengan seseorang, kalau persahabatanmu tidak punya visi, maka persahabatanmu pada akhirnya akan perish. Visi penting. Kemana kamu lihat 3 tahun lagi persahabatanmu dengan si A akan kemana? Kalau Anda nggak bisa lihat itu, Anda akan hanyut, saudara. Sama-sama nggak tahu nggak kemana. Saya pakai hal ini contoh-contoh yang saya pakai yang benar-benar ke bawah. Tapi kalau kita bicara soal yang namanya visi, gereja, pekerjaan, oh tentu pasti kita perlu. Tetapi yang saya mau bahas terutama adalah hal-hal yang kita seringkali penggalaikan. Kita pikir hubungan gak perlu visi. Hari ini saudara saya mau ingatkan, hubungan perlu visi. Finance perlu visi. Keluarga perlu visi. Kita mesti tahu mau ngelit kemana. Makanya saudara, saya masih ingat dulu mentor BPN saya bilang, orang yang pacaran kalau tujuannya gak nikah pasti putus. Bener gak? Gak ada tujuan. Saya nggak tahu hubungan saya dengan si A mau kemana 4 tahun lagi. Nggak, pasti ujungnya selesai. Kenapa? Nggak ada visi. Nah saudara sekarang bertanya, bagaimana saya bisa dapat visi kan? Nah saya tutup dengan sebuah pemikiran. Visi tidak bisa dapat dari kanan dan kiri. Visi hanya bisa didapat dari atas. Kalau visi yang ada dapat dari kanan atau dari kiri, pengaruh dari teman, pengaruh dari orang mentor kamu misalnya, pengaruh dari orang pemimpin kamu. Saudara, kalau visi yang kamu dapat dari kanan dan kiri, bisa nggak? Bisa. Tetapi it will not last because it is not your vision. Kamu nggak dapat itu dari Tuhan. Sehingga kamu cuma sekedar akan mengabdi tanpa memiliki sebuah clarity. Tujuan purpose saya di sini untuk apa? Saudara, visi datangnya dari atas. Itulah kenapa kita perlu berdoa. Makanya saya bilang di musim-musim ini kembali berdoa. Karena visi hanya bisa turun dari atas. Visi hanya bisa datang seperti firman Tuhan tadi di Kolose. Segala sesuatu datangnya dari Dia dan untuk Dia. Saya berdoa hari-hari ini kita punya sebuah kerinduan untuk terima visi. Pertama-tama saya bilang visi datangnya dari atas. Mulai berdoa. Mulai tanya. Saudara, kalau Anda tanya, salah satu yang membedakan kenapa orang dunia dapat visi, kita gak dapat visi, salah satunya mereka mencari loh. Mereka seek. Dan tanpa sadar mereka mengerjakan apa yang Bible bilang. Mereka yang seek, find. Mereka yang ask, receive. Mereka yang knock, door open. Saudara, ketika Anda visi, Anda akan terus ke door. Sekalipun kanan kiri tumbang, Anda punya gairah untuk melihat itu kenyataan. Saudara, kenapa? Hari ini contoh, kalau saya pikir-pikir, kenapa? Saya masa-masa ini on fire banget. Because I have a vision. And I know one day I will see this. Saya akan lihat. Kalau saya nggak lihat, Judah akan lihat. I have a vision. And seandainya visi saya nggak jadi, bagaimana? Nah ini saudara poin terakhir yang saya mau bahas. Saudara tahu kenapa banyak dari kita tidak bisa menerima visinya? Saudara, ini poin terakhir dan yang paling penting. Saudara tahu apa yang membuat visi berbeda dari mimpi bolong? Kadang-kadang orang mimpi besar, mimpi doang. Apa perbedaan mimpi bolong sama visi, saudara? Perbedaannya ada di satu kalimat, satu kata yang sederhana. Saudara tahu apa? Courage. Keberanian. Boldness. Keberanian untuk gagal. Keberanian untuk mencoba. Kebanyakan orang selalu ditakuti gagal loh. Kita lihat Petrus, kita ketawa untuk kegagalan dia, tapi minimal dia jalan loh di atas air. Minimal dia coba. Kadang-kadang kita ngelihat orang mencoba, kita ketawain usaha mereka. Apalagi kalau usahanya gagal, tambah kita ketawain. Tapi setidaknya surga tepuk tangan melihat mereka masih punya usaha. Sekalipun usahanya konyol, but they still try. Sementara kalau sudah pasrah, kita sudah gak ada visi, sudah gak berharap. Saudara, yang membedakan kenapa visi berbeda dari mimpi bolong adalah keberanian untuk mencoba, keberanian untuk gagal, keberanian untuk ditolak,
Keberanian untuk berjalan sepertinya sendiri sekalipun. Boldness. Kenapa orang gak nyampe ke misalnya pernikahan gitu kan? Cuman ngelihat gue dari dulu udah ngeliatin itu perempuan, cantik sekali kalau menyembah, sangat bergairah. Tapi saya gak berani nanya. Selama kamu tidak datengin dia, hai, kenalan gitu. Gak akan terjadi, cuma mimpi. Dia akan jadi pasanganmu suatu hari. Butuh keberanian kan? Halo, aku Chris, kamu siapa? Boleh gak saya minta nomor telepon kamu? Gak boleh, kalau dia gak boleh gimana? Tanya sama sebelahnya, boleh gak saya minta nomor HP kamu gitu kan? Yang penting aku coba gitu kan. Jokes. Tapi saudara ngerti gak? Yang membuat perbedaan apa? Eksekusi, keberanian. Keberanian itu penting sekali, saudara. Berani untuk mencoba, berani untuk berbeda sekalipun mungkin akan ada oposisi. Jelas. Untuk semua yang besar pasti ada oposisi. Tapi saya rather die trying istilahnya. At least I try. Setidaknya saya icip jalan di atas air gitu kan. Oh saudara, saya percaya Anda dan saya dipanggil untuk berjalan di atas kemustahilan. Tetapi berjalan di atas kemustahilan tidak bisa terjadi tanpa ada keberanian Petrus yang melangkah keluar dari perahunya. Tuhan udah panggil, come. Tapi yang melangkah cuma satu. Saudara, saya berdoa sekalipun gagal, take courage to try. Ambil keputusan. Kadang-kadang perbedaannya tipis. Yang Tuhan perlu adalah keberanian. Kadang kita pikir nanti kalau udah siap baru ke sana. Memang benar juga, kesiapan juga penting. Ada pertimbangan di sana juga. Tetapi kalau saudara saya lihat dalam kehidupan saya juga, kadang-kadang ketika baru melangkah, ketika Anda sudah melangkah, baru provisinya datang. Pernah gak Anda alami gitu? Contoh ketika saya dulu belum married. Ketika saya mau married, saya dulu agak takut. Karena saya bilang kalau untuk single, keuangan saya cukup. Tapi kalau untuk married, dengan penghasilan saya segini, gak cukup. Saya sempat berpikir. Dan dilihat dari mana perhitungan bagaimanapun, saya pastor, saya pendeta, penghasilan saya terbatas. Dan saya bilang, saya gak mungkin bisa nih. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana? Suatu hari pas di Bendo ini saya masih ingat Tuhan bicara. Untuk kamu sekarang musimnya lebih dari cukup tepat. Nanti pada waktu kamu melangkah, provisi dari hidupku, provisi dari aku akan datang dengan sendirinya. Ketika saya melangkah, saudara, provisi dari Tuhan baru datang. Baru ada. Baru ketika kita nyemplung ada. Saudara, saya percaya kadang-kadang saudara keberanian penting sekali. Itu tadi contoh kecil. Saya nggak bilang artinya, memang itu doang. Enggak, saya pikir ini cuma sebagai sebuah contoh kecil. Saudara, untuk semua visi yang Tuhan kasih, perlu ada keberanian untuk kita eksekusi. Perlu ada keberanian untuk kita berkata, Tuhan, oke, gue mau take a risk again. Ambil resiko lagi. Berdoa lagi. Berpuasa lagi kalau perlu. Kadang-kadang kan begitu, saudara. Saudara, kalau kadang Anda tanya, kenapa Tuhan gak bicara ke saya? Waktu itu saya pernah, ada orang datang, ngobrol sama saya. Kenapa ya? Gue udah lama kayaknya gak tahu Tuhan bicara apa sama gue. Saya, biasanya ketika saya ngobrol, saya tuh cenderung lebih kayak, iya aja gitu lah. Iya, maksudnya saya kurang suka ngasih masukan, kecuali saya tahu itu, ya tergerak, ya kecuali saya tahu itu baik dan menurut saya sudah pasti, bukan cuma simpang siur, baru saya tarahkan. Saya cenderung lebih mendengar. Tapi hari itu tiba-tiba Tuhan bicara sesuatu yang gak lazim di hati saya. Tuhan cuma ngomong begini, tanya, lu udah lakuin yang Tuhan terakhir bilang belum? Saya bilang, kayak maksudnya aneh banget gitu lah. Tapi ya udah, saya coba tanya, Tuhan pernah ngomong sesuatu gak di masa lalu? Lu udah lakuin belum? Dia bilang, ada sih yang Tuhan ngomong bahwa waktu itu udah lama, 3 tahun lalu. Lu udah lakuin belum? Belum. Kenapa? Gue gak suka. Gue nunggu yang lain. Gue nunggu perkataan yang lain. Saudara, Anda mesti sadar, God wastes no words. Ketika Anda gak melakukan sesuatu yang di musim lalu Dia suruh kamu lakukan, lakuin dulu. Balik lagi, lakuin dulu. Sebab kalau itu yang gak dilakuin, yang baru gak akan datang.
Kalau yang lama Tuhan suruh kamu lakukan dan sesuatu kamu belum taati sampai hari ini, lakuin dulu. Karena kalau yang A nggak dilakukan, yang B nggak akan kebuka. Jadi kadang-kadang kita perlu tanya, Tuhan bagian mana? Jangan-jangan Tuhan udah pernah ngomong, kayak saya bilang kan, kalau Tuhan nggak ngomong untuk suatu perkara dalam hidup kamu, berarti dia udah ngomong. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ingat kembali. Makanya firman Tuhan berkatakan, ingat kembali kebaikan Tuhan. Ingat kembali apa yang aku udah pernah sampaikan. Ingat kembali. Makanya kenapa semua yang kamu dapat, mulai tulis kalau nggak rekam. Untuk kamu lihat-lihat lagi, nubuatan terutama. Lihat kembali. It's very important. Saudara, saya tutup dengan satu kata yang Tuhan kasih untuk masuk musim berikutnya, yang akan saya bahas minggu-minggu berikutnya. Ketika saya lagi berdoa untuk visi, terutama untuk light salah satunya, saudara, saya percaya nyambung ke semuanya. Tapi salah satu yang Tuhan tanya, yang saya lagi arahkan untuk kehidupan saya, satu, saudara, going deeper. Itu statement yang tiba-tiba kuat di hati saya. Terus Tuhan kasih lihat jangka, going deeper, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam. Buat saudara mungkin ini sebuah kata yang biasa Anda dengar, buat saya juga. Tapi ketika Tuhan yang bicara, itu beda. Going deeper. Tuhan cuma bilang, seringkali kita pikir untuk jadi orang Kristen paling aman tuh main di tempat cetek. Tapi Tuhan bilang dalam kekristenan, tempat cetek adalah tempat yang paling bahaya. Tempat dalam adalah tempat yang paling aman. Dan ini visi yang saya percaya ke depan akan kita mulai bahas dalam kehidupan kita. Tapi untuk hari ini, belajar coba tanya visi kita apa. Masing-masing tanya, areal kehidupan kita. Keluarga saya visinya kemana? Keuangan saya visinya kemana? Saudara, ketika Anda punya visi, saya jelas, sure, saya ngerti. Ada yang namanya kita masih menanti saatnya di mana kita benar-benar bisa ngelakuin sesuatu kebebasan yang kita bisa kerjakan. Betul, saya ngerti. Tetapi ada sesuatu yang masih bisa kita lakukan di musim kita yang sekarang. Gak usah nunggu musim berikutnya. Kadang kan kita pikir, nanti kalau gue udah married, kayaknya lebih enak, gue lebih bebas. Betul, saya tahu ada kebebasan sendiri ketika Anda married. Ada berkatnya sendiri ketika Anda married. Tetapi bukan artinya sekarang Anda gak bisa lakukan apapun. Memang betul saya tahu musim berikutnya sepertinya tempting. Musim berikutnya sound sexy. Tetapi bukan artinya harus nunggu musim berikutnya baru hidupmu benar-benar mulai toh. There's something you can do from now. Itu yang namanya kedewasaan. Sembari kita menantikan visi yang Tuhan mau kasih, bukan artinya kita gak ngapa-ngapain. Tapi kita asah hidup kita sedemikian rupa sehingga ketika dia cari orang yang bisa mengeksekusi visi yang dia mau kasih, Tuhan ketemu di kamu. Bukan bicara soal kerajinan saja. Salah satunya kerajinan. Tetapi inovasi, keberanian, leadership, kepemimpinan, itu juga kita perlu asah. Saudara, saya percaya hari ini masih ada yang kita bisa lakukan. But are you wasting your season? Setiap musim punya asahannya sendiri. Saudara, terutama kalau saya bilang ini musim dimana kita bisa banyak belajar loh. Anda mau tahu, di masa remaja, kalau saya bilang, terutama di masa-masa saya masih remaja, sembari saya belum bisa ngapa-ngapain, apa yang saya lakukan? Baca buku, baca buku, baca buku. Great leaders read books. Pemimpin yang besar, baca buku. Saudara, kalau saudara tanya, salah satu yang selalu saya lakukan setiap hari ketika saya masih single sebelum saya kuliah. Kalau sekarang saya kuliah, saya memang sudah gak punya waktu baca buku. Saya kuliah, belajar. Tapi kalau saudara di musim ini, ada yang bisa kita lakukan. Baca buku. Makanya kadang-kadang, rada males ya aku baca buku. Gak mau baca buku, tapi mau dipercayakan sesuatu yang besar. Gak masuk akal, gak nyambung. Karena kalau Tuhan mau kasih sesuatu yang besar, surely dia perlu orang yang wawasannya besar. Surely dia perlu orang yang mampu, able juga. Dalam arti Tuhan juga perlu orang yang gak bisa benar juga, saya tahu. Tetapi itu apa salahnya kita mengasah kehidupan kita sedemikian rupa daripada kita waste our season. Saya percaya musim ini ada yang kita bisa lakukan. Baca buku. Equip, saudara, kalau zaman sekarang Anda bisa dapat semua yang kamu mau informasi. Anda mau belajar investasi, buka YouTube. Anda mau belajar Bitcoin, buka YouTube. Bener gak? Apa aja Anda mau belajar bisa kok di YouTube. Asal mau.
Dan Anda bisa dengar podcast. Kalau Anda bilang, saya nggak suka baca buku. Sekarang orang udah bikin kemudahan di mana-mana, saudara. Anda nggak suka baca buku, ada e-book. Alasan apa lagi? Anda bisa nge-gym sambil denger buku, dibacain buat kamu. Ayo. Alasan apa lagi? Selain kemalasan. Saudara, banyak yang kita bisa lakukan di musim ini. Ada juga bilang, karena usia saya sudah tua. Dan itu kan yang membuat kita tidak bisa dipercayakan yang lebih besar lagi. Smith Wigglesworth umur 50. Jadi artinya apa? Dalam semua musim hidup kita terus belajar, terus tambahkan. Saudara mau tahu Paulus ketika dia mau mati di penjara, ketika dia kirim anaknya untuk jemput Timotius, dia kasih pesan-pesan terakhir. Dia bilang apa? Bawa mantel, bawa surat, sama tulisan terakhir, bawa buku. Paulus mau mati aja masih belajar. Bawa buku, ada banyak buku yang gue belum sempat baca. Bawain. Selain itu panggil Timotius, anak rohani gue, dia bilang gitu. Saya waktu itu dengar Pak Daniel sebelum meninggal. Pasti tahu ceritanya. Pas saya kesana, si Lala ceritakan, Papa tuh sebelum meninggal beli buku banyak banget. Belajar kuliah lagi, teologi. Belajar. Apa alasan kita nggak belajar? Makanya ketika ada kesempatan, makanya kemarin saya post di grup, ini ada nih BSSM buka online sekolah, ambil kalau memang ada resource-nya. Memang saya tahu nggak murah. Tapi kalau daripada nih Anda beli baju, ya bangsa 1 juta 2 juta Anda buang-buang untuk sesuatu yang nggak ada nilai investasinya. Anda belajar, Anda improve. Contoh nih, salah satunya saya udah minta izin sama Rival untuk cerita ini. Saudara, Rival kan, ini maaf saya udah minta izin, benar-benar saya minta izin. Dulu Anda dengar dia dulu, kalau dia bicara, Anda kelihatan dia orang yang tidak terpelajar. Cara dia bicara, cara dia ngomong, sangat tidak terpelajar. Kalau Anda lihat dia salah satu yang improve sekali. Belajar. Cara dia menganalisa berbeda. Dia lagi kuliah kan sekarang. Udah semester 3 lagi, saya aja masih semester 2. Semester 3 lagi. Tapi saudara lihat, saudara setiap kali Anda belajar, it is not a waste. Nggak pernah sia-sia. Nggak pernah sia-sia. Kalau Anda punya resource, Anda punya waktu, belajar. Nggak pernah terlambat untuk kuliah, nggak pernah terlambat untuk belajar. Kejar mimpimu. Kemarin saya dengar Pak Hasan, Ko Hasan, panggilnya apa sih? Om Hasan ya? Om Hasan ya? Kan mulai kuliah lagi hukum, saya sampai kaget. Udah usia begitu masih ambil hukum. Bagus Om, saya bilang. Mari saya ngobrol, bagus Om. Karena nggak pernah terlambat kok sebenarnya. Saudara, kalau Anda belajar, caramu melihat semua beda, caramu lihat dunia beda. Dan seringkali, saudara, balik lagi, kita ini ada di zaman. Dulu kalau Anda mau kuliah, Anda mana bisa kuliah model saya dan Yunus, sekarang nggak bisa. Tapi sekarang, Anda bisa kuliah dengan cara yang paling mudah. Dikirimin buku, Anda asal punya niat, punya benar-benar belajar sendiri, nggak nyontek dari Google gitu kan. Anda benar-benar niat, Anda belajar. Kalau gagal gimana? Itu urusan nanti. Kalau saya juga bilang, gue bikin resensi capek-capek, kalau ujungnya gue dapat F gimana ya? Tapi saya pikir-pikir, nggak rugi karena saya belajar. Ada yang masuk dalam hidup saya. Saudara, ini yang seringkali kita mau waste season banget. Makanya saya bilang, kadang-kadang ya, kalau kita menghabiskan waktu untuk yang nggak ada nilai investasinya, kita rugi banget. Belajar, balik lagi nih saudara. Sekarang udah mudah. Kalau Anda mau terjun dalam sebuah bidang tertentu, buka YouTube, belajarin semua yang kamu perlu belajarin. Sambil nge-gym, setel. Sambil mandi, setel. Bener gak? Anda bisa kerjakan itu. Buku, terutama kalau saya encourage saudara, buku rohani minimal bacalah sehari ada 1 bab. Saudara, kalau Anda bingung, saya kasih tahu nih, Anda bisa download script, Anda bisa subscribe, paling cuma berapa sih? Berapa saya subscribe script? $10 setahun ya? Sebulan. Mahal ya. Yaudah cari yang lebih murah. Tapi saudara, Anda bisa cari, Anda bisa baca buku sebanyak yang Anda mau, dan dia bisa bacain buat kamu di handphone. Kalau kamu memang lagi masak, dulu Anda masak memang gak bisa ngapa-ngapain, tapi sekarang Anda masak bisa sambil baca buku. Anda nyetir bisa sambil baca buku. Alasan apa yang buat kita gak belajar sekarang? Selain kemalasan dan tidak mau belajar.
Betul nggak saudara? Sekarang sudah buat begitu mudah. Dan ini saya percaya, ini masa dimana kita anak-anak Tuhan akan dipercayakan hal-hal besar. Tapi bagian kita apa? Asah mata kapak kita. Asah, saudara. Jangan nanti baru belajar. Jangan nanti kalau udah datang baru belajar. Aduh, saudara telat. Itulah kenapa saya terus belajar komunikasi. Terus belajar teologi. Karena saya mau mengembangkan gereja. Saya mau mengembangkan apa yang papa mama sudah wariskan ke saya. Suatu hari mungkin bukan pada usia mama mungkin. Tapi di masa-masa berikutnya saya tahu pasti akan berkembang. Kenapa? Saya perlu belajar. Saya perlu bukan cuma sekedar maintain apa yang diwariskan kepada saya. Tapi mengembangkan. Mengembangkan. Tapi itu semua perlu wadah. Kita perlu jadi wadah yang tepat, saudara. Amin. Amin, saudara ya. Saya percaya kita orang-orang yang bisa cetak sejarah. Amin. Mari kita bangkit.